memang media cetak dikabarkan gulung tikar, banyak yang gulung tikar. Memang benar faktanya. Balik lagi bersama saya Daniel Kristia di acara Bias Bicara Santai. Nah, di 2023 ini banyak rumor majalah dan koran udah nggak terbit lagi di 2003. Jadi terakhir di 2022 Desember. Jadi gimana nih Mas Nanang? Oh iya, kita perkenalan dulu sama Mas Nanang. Siapa sih yang gak kenal sama Mas Nanang ini? Orang paling gaul di Radar Jogja, ya kan? Gimana kabarnya Mas Nanang? Halo, baik kabarnya. Terima kasih Mas Daniel Solihun. Ganti nama saya. Jadi gini Mas, aku tuh punya beberapa pertanyaan nih, ada 51 pertanyaan. Ya, emang jenengan tanya saya siapa? Saya nanya. Oh ya. Saya nanya. Oke. Jadi menurut Mas Nanang nih, bagaimana ramalan sejak kala tentang media cetak yang sekarang ini katanya mau tidak terbit lagi? Jadi gimana? Tukang ramal dong berarti saya. Iya. Senjakala bu, kayak orang India aja, anak India aja. Jadi memang beberapa tahun lalu atau beberapa waktu lalu memang media cetak dikabarkan gulung tikar, banyak yang gulung tikar. Memang benar faktanya seperti itu. Banyak media yang bukan tutup, mereka hanya mengalir saja. Jadi mereka berpindah platform ke digital. Tapi memang baru-baru ini banyak media yang berhenti cetak dan pindah platform ke digital. Jadi sebenarnya mereka masih eksis, masih ada, cuman memang tapi caranya baru ya. Caranya baru dan beda. Dan untuk ramalan itu saya kira media cetak menurut saya itu tetap masih eksis sih, masih ada peminat bacanya, masih ada. Cuman memang untuk bertambah juga tidak signifikan, tidak ekstrim, berkurang ya. Dan menurut saya media cetak itu stuck jadi ya? Stuck ya. Oke. Selanjutnya nih Mas, sebetulnya apa sih kelebihan media cetak koran sih utamanya ya dibandingkan dengan platform lain? Jadi perbandingan ini kuis sama talkshow. Talkshow tapi masa kuis. Oke. Kuis berkedok talkshow. Iya. Terima kasih Mas Daniel Solihun. Jadi kami melihat media cetak itu satu kelebihannya adalah untuk semua kalangan. Ya, semua ya usia kan? Ya, dari kecil sampai semua tua, usia ya bisa menikmati media cetak. Itu satu. Karena ngomongin media digital itu juga belum tentu semua orang paham, semua orang menguasai. Kemudian mungkin nyuwun sewu kalau untuk yang sepuh-sepuh mungkin dia belum punya Facebook lah, atau dia tidak bisa mengakses e-paper dan lain sebagainya. Tapi kalau media cetak spesialnya adalah itu bisa didapat, dijangkau, didapat ataupun diminati siapa saja. Kemudian yang kedua, media cetak itu collectible. Jadi kalau banyak yang mungkin diliput ataupun ada clipping, itu kan bisa diklipping dan dikoleksi. Dan itu semakin lama bukan malah semakin murah harganya, tapi semakin mahal. Semakin mahal guys. Terus Mas Nanang di sini jadi manajer pemasaran. Nah, jadi gimana sih caranya Mas mempertahankan untuk para peminat baca koran? Ya terutama buat regenerasi muda ya, generasi muda gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus inovatif memang dari pemasaran koran cetak ataupun koran fisik. Kita memang harus inovatif. Jadi kita tidak melawan alur atau melawan arus digital ini, kita nggak melawan. Jadi kita tetap harus menggunakan platform digital tetap dengan gaya yang berbeda. Maksudnya kita tetap tetap menawarkan langganan koran, membaca koran untuk meningkatkan literasi, tapi dengan mungkin cara-cara yang digital, baru gitu. Lah ya, yang baru kita ya, buat modern. Bisa buat sketsa, kita bisa buat gimmick apa dengan video gitu-gitu ya. Gimmick. Mimik. Ya. Can angel ya kan. Terus ini Mas. Jadi kita harus kreatif Mas. Iya. Jadi fakta bahwa kita sekarang sudah tidak main di door to door gitu. Kita
kita menawarkan langganan dari rumah ke rumah. Iya. Kita harus lebih atraktif lagi. Mungkin kita akan menyasar pada kedinasan, ke pemerintahan, ke sekolahan, ke pendidikan gitu-gitu. Jadi regenerasi pembaca bisa melalui pendidikan itu. Jadi kita menyediakan rubrik mahasiswa, rubrik belajar, rubrikasi terkait pendidikan, pemerintahan dan lain sebagainya itu. Ya untuk mereka itu lebih dekat gitu loh. Dengan media. Oh, lebih dekat. Oh, aku sih dimuat di sana. Jadi dia akan ada interest untuk membeli kemudian berlangganan. Gitu. Terus juga mungkin bangga ya, misalnya masuk koran nih, saya prestasi apa masuk koran, nah itu pasti suatu kebanggaan. Ada sesuatu yang ya itu dibaca di banyak kalangan tuh. Iya, publik gitu itu. loh. Jadi ya kebanggaan tersendiri buat orang yang tiba-tiba masuk koran. Tapi yang hal positif. Kalau hal negatif masuk koran kan iya, apa misalnya? Ya, maling misalnya. Ya. Enggak gitu ya. Itu kriminal, enggak boleh. Ya, jangan dong. Ya. Yang baik-baik saja yang masuk. Prestasi seperti itu gitu loh. Terus gimana ngeyakinin warga untuk membeli koran atau setidaknya membaca koran, Mas? Ya, kita harus menyediakan satu konten yang menarik untuk warga, untuk masyarakat ya, untuk masyarakat. Kemudian kita harus melalui beberapa agenda kegiatan juga untuk meyakinkan, untuk apa istilahnya itu menarik minat baca gitu loh. Dengan event, dengan apa namanya? Ayo kita kampanye untuk meningkatkan literasi melalui apa misalnya workshop atau apa gitu-gitu loh. Jadi ya untuk kultur sekarang ini kan memang semua gadget semua gitu loh. Jadi kita tetap sosialisasi pembaca koran itu kalau di dunia jurnalistik kan dia cover both side, dia berimbang kan. Jangan mudah termakan hoax dan lain sebagainya. Jadi itu kita kampanyekan di digital. Jadi kita tetap mengalir adanya perubahan digitalisasi ini, kita tetap ayo baca koran, ayo tingkatkan literasi melalui pendidikan, melalui apa gitu. Itu juga misi regenerasi pembaca juga gitu loh. Keren. Iya. Merasa tertantang nggak sebagai manajer pemasaran? Pastinya sangat tertantang ya. Jadi melihat dulu memang saya pernah di digital kan, digital dengan visi yang sudah digital bla 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 bla, kemudian harus bertanggung jawab di fisik dicetak. Jadi waduh gimana nih, mindsetnya harus berubah lagi kan, transformasinya harus berubah lagi. Makanya ini harus dikolaborasikan nih antara digital dan fisik gitu loh. Karena memang faktanya adalah koran itu mudah didapat gitu. Koran bisa dibeli dan dinikmati siapa aja. Kita juga terus ingat bahwa digital itu belum semuanya bisa loh, belum semuanya menguasai loh. Itu yang perlu diingat. Kalau untuk regenerasi pembaca muda ya memang ke digital. Makanya tantangannya adalah bagaimana mengajak pembaca muda itu juga baca koran gitu loh. Mungkin Masnya juga, Mas Daniel Solihun ini kan juga nggak pernah baca koran kan di rumah. Mungkin bangun tidur carinya status WA, status mantan, ngepoin status mantan misalnya gitu kan. Abot. Nah, soalnya nggak pernah beli koran. Kalau zaman dulu mungkin tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 90 sambil mau berangkat sekolah, siap-siap sarapan, itu di depan kadang sudah ada koran dan stylenya dibaca. gini kan, koran, duduk sila, kopi. Wah, bapak-bapak tuh. Terus dibolak-balik loh. Kenapa? Oh ternyata nggak bisa baca gitu. ya gitu. Wah, ada aja nih. Banyak penontonnya. Terima kasih. Terus nih, bagaimana hubungannya dengan para agen? Ya tentu. Ya tentu kami sangat berterima kasih kepada agen ya, karena agen-agen itu adalah istilah kepanjangan tangan dan kaki kami selaku istilahnya pengusaha media koran terutama. Tanpa mereka ya siapa yang akan memasarkan gitu lah. Kalau mungkin platform digital ketik aja dia udah share dari HP ke HP, dari HP ya. Ketik kirim. Nah, itu yang menjadi kemudian kita harus lebih dekat dengan para agen, karena juga setelah kami produksi, setelah kami cetak, kan yang menyebarkan adalah agen. Maksudnya tangan dan kaki kami di lapangan itu kan agen. Jadi ya itu sangat penting
penting sekali. Makanya mempertahankan agen itu juga sebagian dari misi kami gitu ya. Untuk ya setidaknya itu juga menjadi satu faktor biar koran itu tetap bertahan. Ya kan ada agen. Coba kalau nggak ada agen, mau siapa? Kita sendiri. Apa kabar koran? Nggak bisa. Gitu. Ya itu harus banyak apa ya namanya kerjasama lintas personal, lintas divisi, lintas apa. Itu harus jadi satu. Ternyata susah nggak sih mas kayak jaga relasi antar misal radar sama agen-agen gitu? Ya pastinya gampang-gampang susah ya. Maksudnya gampang-gampang susah itu gampang. Ya enggak juga karena banyak agen itu kan banyak permintaan ya. Banyak agen, banyak permintaan, kemudian banyak masukan, banyak saran dan kami harus menyikapi itu satu persatu. Oh, ini karena bagaimanapun juga dari pelanggan itu ke agen. Ke agen pasti. Misalnya korannya telat, kesiangan dan lain sebagainya. Itu kan itu juga yang harus menjadi perhatian kami selaku apa istilahnya jadi evaluasi yang kami selaku penerbit gitu kan, yang menerbitkan koran. Kita harus juga membaca masyarakat butuh apa sih gitu loh. Kemudian korannya datang tepat waktu nggak sih, sampai di tangan pembaca nggak sih gitu. Terus ya banyak hal yang jelas komunikasi antara sirkulasi pemasaran, sirkulasi dan agen itu ya harus erat. Nah, ini bestie ya. Bestie antar ya, koran dan agen-agen. Iya. Wah, ternyata susah. Sebenarnya bukan susah sih, tapi menjadi apa yang dikatakan Mas Daniel tadi adalah ini sebuah tantangan bagaimana kita harus mempertahankan media cetak itu, kemudian di tengah perjalanan panjang dunia digital kan gitu kan. Kita harus mengalir, tidak boleh melawan kan, bahasanya seperti itu. Kita harus berkolaborasi dengan itu semua. Dengan generasi yang baru, dengan generasi yang digital, baru. Semua betul digital. Sekali. Jadi ya tantangannya adalah bagaimana tadi meyakinkan generasi muda itu bahwa koran itu masih ada loh. Karena ini pengalaman bahwa kemarin di lapangan itu ketika kita sounding dengan para agen, kemudian ke lapangan tanya-tanya ke masyarakat gitu, ada yang tanya gitu loh. Apa itu? Koran isi ono toh Mas gitu. Wah, kok masih koran isi ono Mas. Jadi, ya masih gitu loh. Tapi ya mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan gadgetnya, dengan dunia digitalnya kan. Ya mereka hampir melupakan kalau masih ada. Iya. Tapi sebenarnya itu ada gitu. Kita masih punya di Asongan, kita masih eksis di sana, kita masih ada di agen dan sebagainya. Pemerintahan pendidikan itu masih menggunakan media cetak karena memang ya fisik ya. Ada bukti dan lain sebagainya itu. Jadi itu yang menjadi penguat bahwa cetak itu sebenarnya masih ada. Enggak, ya mungkin never die untuk koran. Ya, tapi harus berjuang, Bos. Ya itu makanya di balik never day ada perjuangan yang sangat keras. Harus berjuang. Jangan ente bilang never day ya, tapi Raono sih nyebar kayak juga salah gitu kan. Gimana sih? Solihun. Oke. Iya. Oke. Kacamatanya sama kayak Solihun. Iya. Waduh. Bukan dong. Daniel Solihun. Nanti kamu diminta royalti nanti kalau viewernya banyak nanti. Wah, amin ya. Amin. Dipotong tapi sama Ragata. Wah, jangan. Oke. Nah, terakhir nih, ada pesan khusus gak untuk sahabat Radar Jogja terkait koran cetak ini? Ya, pesannya apa ya? Ya galilah informasi di media yang tepat. Ya, koran masih memberikan informasi yang akurat, tepat dan terpercaya pastinya itu. Jadi jangan mudah terpancing berita-berita yang bombastis, harus digali dulu kemudian dicari kebenarannya. Insya Allah koran lebih up to date. Amin. Pokoknya itu udah sebuah kata-kata hari ini Mas dari Mas Nanang Febrianto ini sebagai orang paling kece di Radar Jogja. Kece gokil lah pokoknya. Itu all in ada di Mas Nanang gitu teman-teman ya? Enggak juga. Salah dong saya miskom ya ternyata.
Jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih buat Mas Anang atas Terima kasih. obrolannya. Tadi sumpah ini sharing-sharing di balik perjuangan koran untuk menyebarkan dan tadi kata-kata never die itu ya. Koran never die itu inilah perjuangannya. Dan Jawa Pos Radar Jogja tetap eksis sampai kapan. Bahkan ada kata-kata Pak Dahlan Iskan dulu Pak Dahlan Iskan bahwa Jawa Pos itu tetap terbit sekalipun kiamat. Gitu. Berat gitu. Wow. Berat. Jawa Pos the best. Jawa Pos the best. Ya. Tapi kita tetap berkolaborasi dengan digital, dengan online. Seperti pada kesempatan ini kita melakukan collab. Okay. Demikian bias pada hari ini bersama Mas Nanang Febrianto. Ya, siap. Jangan lupa tetap berlangganan koran Jawa Pos Radar Jogja ya. Kalau minat silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Di bawah ini. Ya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.